aku berubah menjadi seekor hewan yang bersisik dan mengakibatkan terjadinya danau kerinci. Beginilah kisah kami. Zaman dahulu kala di kaki Gunung Kerinci hiduplah kakak beradik yatim piatu. Sang kakak bernama Calungga, itu aku. Dan adikku bernama Calupat. Aku memiliki sifat pemarah namun gagah dan pemberani. Berbeda dengan Calupat adikku yang dikenal bijak, cerdas, dan juga ramah. Suatu hari aku berburu ke hutan. Saat tengah berburu di tengah hutan, aku menemukan sebuah benda yang berkilauan. Dengan rasa penasaran, aku mendekati benda itu dan ternyata itu adalah sebuah telur raksasa. Aku mengambil lalu membawa telur itu pulang untuk memperlihatkannya kepada adikku. Tentu saja Calupat adikku terkejut melihat telur yang aneh itu. Adikku merasa telur tersebut bukan telur biasa dan memintaku untuk berhati-hati. Namun, aku justru marah dan menyebut adikku penakut. Rasa penasaran membuatku nekat ingin memecahkan dan mencoba bagaimana rasa telur tersebut. Tapi aku tidak berani memecahkan saat itu juga karena ada adikku. Saat adikku Calupat tidak di rumah, aku lantas memecahkan dan memasak telur itu lalu memakannya hingga habis. Setelah memakan telur raksasa itu, benar saja apa yang dikatakan adikku. Hal aneh terjadi setelah aku selesai makan. Aku merasa sangat-sangat haus hingga tanpa sadar telah menghabiskan semua persediaan air di rumah kami tanpa tersisa setetes pun. Melihat persediaan air di rumah telah habis, aku pun berlari ke arah sungai untuk minum dan meredakan rasa hausku. Tanpa aku sadari, air sungai yang aku minum pun juga telah kering habis olehku. Anehnya, walaupun aku telah minum begitu banyak hingga sungai itu kering, hausku masih belum berkurang. Tak berapa lama, aku merasa aneh, tubuhku perlahan justru berubah memanjang dan kulitku ditumbuhi sisik yang besar dan berkilau. Ternyata aku telah berubah menjadi seekor naga yang besar. Calupat sangat terkejut ketika mendapati aku yang sudah berubah wujud menjadi seekor naga yang sangat besar. Karena aku tidak ingin sesuatu yang buruk menimpa adikku, aku pun menyuruh Calupat untuk segera menjauh dariku. Dengan perasaan sedih karena harus berpisah denganku, Calupat pergi menjauh sementara aku merapalkan mantra-mantra sakti. Lalu, terjadilah hujan badai yang sangat besar disertai petir yang menggelegar dan air bah di mana-mana. Kemudian, aku melesat berenang menuju Danau Gedang. Beberapa tahun kemudian, adikku pergi menuju ke Danau Gedang dan memanggil-manggilku dari tepi danau. Aku pun muncul dari dalam air dan menghampirinya. Sambil meneteskan air mata bahagia, adikku meminta kepadaku untuk mengantarkannya menuju desa seberang. Aku pun mengizinkan adikku untuk naik ke punggungku, lalu berenang mengarungi danau yang luas menuju ke desa seberang. Namun saat perjalanan menuju desa seberang, badanku yang besar tidak bisa melewati sungai. Namun, dengan kesaktianku, aku mampu menjebol sungai itu dan terus berenang menuju hilir tempat desa yang dimaksud berada. Setelah mengantar adikku, aku pun berpamitan dan langsung menghilang ke dalam sungai. Akibat menjebol sungai sempit tadi, sebagian besar air di Danau Gedang surut hingga terbentuklah dataran luas yang kini dikenal sebagai Dataran Kerinci. Lalu, sisa air di Danau Gedang yang masih menggenang kini dinamakan Danau Kerinci.